Ya, untuk pertemuan hari ini teman-teman sudah masuk semua apa belum? Ya, sambil nunggu yang lain kita mulai saja untuk pembelajarannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebelum kita mulai untuk materi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya. Cukup membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tadi nanti sampai selesai kita dalam mengikuti materi tidak ada halangan semuanya, dan mudah-mudahan nanti bisa memahami materi yang Bapak Guru sampaikan. Baik, untuk pembelajaran hari ini kemarin kita sudah masuk pada pelajaran 1, sekarang masuk pada pelajaran 2 ya. Untuk pelajaran 2 ini nanti kita akan mengawali dengan materi-materi yang mulai dari Bapak sampaikan. Tapi sebelumnya kita lihat share screen yang saya sampaikan pada kalian ya. Selamat datang, apakah kalian bersemangat mengikuti pembelajaran hari ini? Cukup kalian sampaikan melalui chat terlebih dahulu ya, atau bisa melalui pesan suara. Silakan dimulai saja. Dari ini ternyata ada yang merasa senang, bahagia, ada yang senang Pak, dan lain-lain. Kemudian untuk kegiatan hari ini kita membuat suatu peraturan di mute untuk saat berpendapat dan on mute ketika berpendapat, kemudian mengikuti tatap maya dengan antusias hingga akhir kegiatan, kecuali nanti kalau misalkan ada jaringan yang kurang baik kalian bisa mengikuti kembali nanti sesuai dengan kondisi yang ada di lingkungan sekitar kalian, jaringan untuk internetnya ya. Kita lanjutkan untuk pembelajaran hari ini. Kita bahas tentang peta konsepnya, yaitu materi tentang iman kepada Allah, yaitu meyakini Allah itu ada, memiliki sikap sebagai implementasi iman kepada Allah, dan mengerti makna iman kepada Allah. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu iman kepada Allah. Ini bab 2, iman kepada Allah, pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan metode resitasi, kalian dapat mengetahui Allah itu ada melalui pengamatan terhadap makhluk ciptaannya yang ada di sekitar rumah maupun sekolah, tentunya karena kita pembelajaran daring, yaitu di lingkungan rumah, yang dilaksanakan dengan penuh disiplin, jujur dan mandiri, serta meresponnya dengan tepat untuk menunjukkan rasa empati. Artinya disiplin, kalian nanti ketika mengerjakan tugas segera dikirimkan sesuai dengan kesepakatan yang ada. Jujur, itu benar-benar kalian mengerjakan, dan mandiri itu benar-benar dikerjakan melalui diri sendiri, bisa dibantu oleh orang tua maupun keluarga di rumah. Baik, sebelumnya untuk pembelajaran hari ini kita lihat tayangan video ini terlebih dahulu ya. Mengenal Allah melalui alam semesta. Mari amati gambar-gambar berikut ini. Ada kursi, meja, buku catatan, pensil, bunga, gunung, ada juga mobil, pesawat terbang,
dan sepeda. Tentunya gambar-gambar tadi dan semua yang ada di muka bumi ini ada penciptanya. Siapa yang menciptakan? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pencipta. Ciptaan Allah terbagi menjadi dua. Ada benda hidup dan ada juga benda mati. Benda hidup diantaranya manusia, hewan, dan tumbuhan seperti pohon. Nah, semua makhluk hidup bisa bergerak, bisa makan, bisa tidur, bernapas, dan beraktivitas karena kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan benda mati diantaranya lemari, buku, kursi, tanah, pena. Benda-benda mati tersebut ada yang secara alami, ada juga yang dibuat oleh manusia atas kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, semua itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Oleh sebabnya, kita harus banyak bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Demikian video pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4 Sekolah Dasar tentang mengenal Allah melalui ciptaannya. Semoga Setelah melihat tayangan tadi, coba kalian sampaikan pendapatnya. Yang sulit sinyal atau menggunakan aplikasi boleh melalui chat, tidak apa-apa. Ya, coba Shirley, berikan pendapatmu. Ya, sangat bagus pendapatnya. Coba sekarang, ya, Hubab silakan. Allah menciptakan alam semesta beserta isinya. Semua pendapatnya bagus-bagus ya. Ini semuanya terkait dengan ciptaan Allah bagi yang makhluk hidup maupun benda mati. Saya rasa sudah memahami dari video yang telah tadi kalian tonton. Coba sekarang amati gambar berikut ini. Setelah kalian mengamati, coba di situ ada banyak gambar. Di situ semuanya adalah ciptaan Allah. Coba sebutkan apa saja ciptaan Allah yang termasuk makhluk hidup dan mana saja yang termasuk benda mati. Melalui chat ditulis makhluk hidup, nanti saya ketik makhluk hidup terlebih dahulu ya, nanti kalian meneruskan. Ya, bagus, ada yang menjawab sapi. Manusia, bagus. Singa, ya. Ada yang menjawab bunga, pohon, ikan, ya. Bagus. Ada yang berpendapat? Belum? Oh iya. Lanjut, berikutnya saya ketik benda mati. Kalian teruskan yang termasuk benda mati, silakan, mana saja.
Ya, kursi, batu, kursi, dan pulpen. Ya, ada gambar pulpen. Ini pensil ya, tapi tidak apa-apa, itu juga termasuk benda mati. Buku, gunung, gedung, ya bagus-bagus semuanya. Kursi lagi ada, ya meja. Ya, semuanya sudah memahami berarti ya, mana yang termasuk makhluk hidup, mana yang termasuk benda mati. Semuanya yang ada di sini merupakan bagian dari alam semesta dan semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalian untuk materi hari ini coba kita berhenti sejenak, kalian persiapkan, rilekskan sebentar, tidak usah memikirkan ini itu, refresh. Kita semuanya meregangkan tubuhnya supaya enak. Dimulai dengan tangan diangkat ke atas ya, tangan diangkat ke atas, turunkan kembali, kemudian tarik nafas yang dalam, keluarkan. Ya, ini untuk merilekskan tubuh, baik pikiran maupun fisikmu ya. Jadi nanti biar tidak sepaneng untuk mengikuti pembelajaran berikutnya, kita istirahat sejenak dengan menebak emosi pada gambar. Nanti kalian lihat gambar yang ada, kemudian coba tebak gambar ini menceritakan tentang emosi apa pada manusia. Silakan. Senang ya? Iya, ketawa. Kemudian sekarang yang ini coba. Ya, sedih. Sekarang nomor yang ketiga, coba. Ya, boleh demam atau sakit. Ya, bagus. Oke, coba lanjutkan ya. Untuk berikutnya, coba. Ya, baik, bingung boleh. Ini coba gambar apa? Coba yang ini lagi, versinya orang sedang ngapain? Gembira Pak Guru, gembira Pak Guru. Coba ya. Kemudian gambar yang ini ada dua Ada yang gambar. gembira, senang, ada yang sedih Pak Guru. Senang dan sedih Pak Guru. Terus apa yang dilakukan ketika temanmu mengalami hal ini? Coba. Ya, coba ungkapkan Zakiul ya. Nanti giliran yang lain kalau masih ada waktu. Jika temanku senang, aku ikut senang. Jika temanku sedih, menghiburnya. Bagus Mas Zakiul. Untuk tebak gambar dicukupkan dulu ya. Kita lanjut ke materi berikutnya. Kita masuk pada kesimpulan atau refleksi. Setelah mempelajari materi ini, silakan isi lembar refleksi berikut dengan jujur. Ini kalian nanti diisi dengan jujur ya. Respon kalian tidak akan mempengaruhi nilai. Justru ini nanti akan membantu kalian untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan mencapai hasil yang lebih baik. Yang pertama, pertanyaannya, hari ini saya merasa bagaimana? Kalian nanti hari ini merasa bagaimana perasaannya? Kemudian hari ini saya belajar tentang apa, saya memiliki kesulitan saat bagaimana, kegiatan yang paling disukai yaitu kegiatan apa saat pembelajaran. Agar dapat belajar dengan lebih baik, saya akan melakukan apa? Agar saya dapat belajar dan memahami materi serta menguasai keterampilan yang diajarkan, saya harap guru saya itu bagaimana. Nanti ini ditulis oleh kalian, kemudian hasil tulisan difoto, kemudian dikirimkan kepada saya melalui WA boleh,
Kalau misalkan tidak ada sinyal, kalian hasil tulisan ini dibawa ke sekolahan, bertemu dengan saya, tapi jangan berkerumun ya, itu boleh. Kemudian untuk tugas berikutnya yaitu amatilah ciptaan Allah itu yang ada melalui alam semesta berupa baik makhluk hidup maupun benda mati yang ada di sekitar rumahmu, kan banyak di sekitar rumahmu. Kemudian dikirimkan hasil pengamatan tersebut. Ini terserah kalian, cukup ditulis boleh, gambar atau foto boleh, rekaman atau audio boleh, melalui video juga boleh, dikirim lewat WA. Kemudian yang kedua, tulislah sebuah kartu ucapan terima kasih kepada orang yang dianggap telah membantu hari ini. Tentunya kalian tidak bisa memahami materi dengan sendirinya, nanti kalian tulis terima kasih kepada siapa, kemudian kirimkan kartu tersebut. Ya bolehlah nanti memakai kartu sederhana, amplop sederhana, atau yang seperti amplop milik yang beli di toko, di warung, nanti diisi, ditulis terima kasih kepada siapa, kemudian diberikan kepada yang dituju. Kira-kira sudah paham ya untuk materi hari ini ya? Ya, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan. Tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pembelajaran yang telah saya lakukan di kelas 4 dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dengan materi mengenal Allah melalui alam semesta, saya mengambil kompetensi sosial dan emosional dengan teknik memeriksa perasaan diri, yaitu kesadaran diri, serta kesadaran emosional empati dengan menuliskan ucapan terima kasih. Sebelum pembelajaran dimulai, dilakukan dengan pemeriksaan atau memeriksa perasaan diri setiap siswa. Mereka mengetikkan di chat tentang perasaan yang sedang dialami pada hari ini. Kemudian setelah itu mereka yang kesulitan dalam menggunakan chat langsung melalui WA. Dalam WA ini mereka ada yang merasakan perasaan sedih, perasaan gembira, senang, dan lain-lain. Kemudian setelah mereka memeriksa perasaan diri, dari guru itu menyampaikan tujuan pembelajaran. Jadi sebelum pembelajaran itu dimulai, untuk tujuan mengkondisikan fisik siswa, saya melakukan langkah memeriksa perasaan diri mereka. Ini sebagai langkah awal dalam pembelajaran agar mereka itu merasa senang nantinya ketika pembelajaran dimulai. Kemudian setelah memeriksa perasaan diri dan menyampaikan tujuan, kemudian dari guru menayangkan sebuah video dan untuk siswa kemudian menerima dari video itu, melihat, kemudian menceritakan sebenarnya apa sih makna dari video yang telah diputar. Setelah mereka melihat, kemudian mereka memberikan sumbangsih dengan memberikan pendapatnya, sehingga mereka tergugah dengan materi yang diberikan oleh guru. Nah, dengan video ini dikandung maksud adalah sebagai literasi. Kemudian dari peserta didik diminta untuk menyampaikan apa yang ia rasakan. Jadi setelah melihat video, merasakan perasaannya bagaimana, apa sudah memahami apa belum tentang materi yang diberikan. Selanjutnya dengan pembelajaran ini kemudian sebagai diferensiasi produk berdasarkan kesiapan siswa, readiness siswa. Jadi guru memberikan kebebasan kepada siswa untuk menyampaikan hasil pengamatannya tentang ciptaan Allah melalui alam semesta yang berupa makhluk hidup dan benda mati yang ada di sekitar rumahnya. Dilanjut dengan kegiatan yang di sini sebagai guru melakukan diferensi proses.
Untuk peserta didik yang belum mampu memahami makna beriman kepada Allah, karena ini materi tentang alam semesta ya, jadi guru itu memberikan beberapa strategi. Strategi ini diterapkan oleh orang tua di rumah, jadi guru nanti berkoordinasi dengan orang tua jika ada kesulitan. Nah, ini sebagai diferensiasi proses. Dilanjutkan setelah mereka memahami semuanya, guru memberikan sebuah LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nah, dengan LKPD ini nantinya akan memberikan pemahaman baru kepada mereka bahwa dengan materi-materi yang diberikan, kemudian mereka dapat mengisi lembar jawab yang ada. Yang paling menyenangkan bagi mereka setelah mereka berpikir tentang materi-materi yang diberikan, kemudian ada kegiatan stop. Nah, ini merupakan kegiatan yang mereka tunggu-tunggu ternyata, karena sebagai istirahat sejenak. Nah, stop sejenak ini dari guru pertama itu menggunakan teknik stop dengan meregangkan tubuh, menganjungkan tangan ke atas, serta menarik nafas dalam kemudian dikeluarkan. Mereka meniru dan akhirnya menjadikan siswa menjadi rileks. Dan kemudian juga ada tebak-tebakan. Lah, ini tebak-tebakan siapapun, bukan hanya siswa, guru saja kalau melihat atau mendengar kata tebak-tebakan itu rasanya tergugah. Jadi rasa penasaran muncul. Dan dengan tebak-tebakan emosi yang di situ ada gambar-gambar orang, mereka itu menebak dengan saling saling saya dulu yang menjawab, seperti itu. Dengan tebak-tebakan tadi menjadikan mereka itu semakin menjadi semangat dalam mengikuti materi berikutnya. Ya, ini sebagai pengenalan emosi kepada siswa. Nah, kemudian juga ada gambar emosi yang di situ siswa diberikan atau untuk memberikan opini kepada gambar yang ada. Ini sebagai KSE empati. Nah, dari pembelajaran yang dilakukan setelah guru melaksanakan pembelajaran, dilakukan refleksi. Refleksi ini sebagai perbaikan ke depan. Juga untuk tugas yang terakhir, melalui kegiatan menuliskan ucapan terima kasih sebagai kesadaran emosional empati, mereka dituntut untuk menuliskan kartu ucapan. Nah, kartu ucapan ini diberikan kepada orang yang paling sangat membantu bagi mereka. Kemudian mereka berusaha mengirimkan kartu ucapan tersebut. Nah, dari keseluruhan kesimpulan dari pembelajaran sosial emosional ini, ternyata ketika diterapkan kepada siswa, mereka itu semangat, bahkan menunggu pembelajaran berikutnya yang sistemnya sama, yang ingin mereka itu merasa gembira ketika mengikuti pembelajaran yang telah diterapkan oleh guru. Demikian untuk kesimpulan yang dapat kami berikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.